Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan menerangkan RBL kami mengenai analisis pengaruh arus listrik terhadap pergerakan mobil medan magnet mainan. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama, Raja Albi dari Teknik Pertambangan. Yang kedua, ada Anggi Christine Siregar dari Teknik Pertambangan. Dan yang ketiga, ada Imam Walia Indra Praja dari Teknik Pertambangan. Yang keempat, ada Muhammad Septian Ramdhani dari Teknik Pertambangan. Yang kelima, ada Muhammad Kautsar Rahmatullah dari Rekayasa Minyak dan Gas. Dan yang keenam, ada Glory Florenza dari Rekayasa Minyak dan Gas. Tahukah kamu apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet dan induksi magnetik yang ada. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Rumus gaya Lorentz. Hukum gaya Lorentz terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus. Yang kedua, gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Yang ketiga, gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Prinsip kerja. Motor listrik jika kita hubungkan dengan sumber tegangan akan berputar. Bagaimana prinsip motor listrik tersebut bekerja? Apabila kita perhatikan, di dalam motor listrik terdapat sebuah kumparan kawat dan medan magnet tetap. Motor listrik tersebut dapat berputar karena timbulnya gaya Lorentz atau gaya magnetik yang terjadi pada kumparan kawat menghantar beraliran arus listrik yang berada dalam medan magnet. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz. Prosedur percobaan. Alat-alat yang dipakai yaitu baterai besar, gunting, selotip, magnet, kumparan kawat, penjepit buaya, mobil mainan, dan kabel penghantar. Hasil percobaan. Bisa kita lihat, percobaan di sebelah kiri adalah percobaan dengan lilitan, dan yang sebelah kanan percobaan dengan variasi jumlah baterai. Di sini kita juga melakukan percobaan dengan variasi jarak dan percobaan dengan variasi arah medan magnet. Kelebihan, kekurangan, dan keunikan. Kelebihan
percobaan kali ini adalah: pertama, bahan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, harga bahan cukup terjangkau. Yang ketiga, dapat menggambarkan prinsip kerja dari motor listrik sehingga mudah untuk memahami cara kerja motor listrik. Di dalam percobaan ini terdapat juga kekurangan, yaitu yang pertama, kinerja dari alat kurang efisien. Kedua, alat tidak dapat bekerja lebih lama karena saya yang diberikan terbatas sehingga harus diganti baterainya. Yang ketiga, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menggambarkan prinsip kerja, tidak dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada keunikan, pada alat versi lama menggunakan peniti, sedangkan alat versi baru yang kami buat menggunakan kawat tembaga. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan ini yaitu: pertama, semakin banyak jumlah lilitan maka akan semakin cepat gaya Lorentz. Yang kedua, semakin banyak baterai yang digunakan maka akan semakin cepat juga gaya Lorentz. Yang ketiga, semakin jauh jarak kumparan dengan magnet maka akan semakin lemah pula gaya Lorentz. Yang keempat, arah putaran kumparan pada setiap variasi letak magnet selalu mengarah ke selatan. Saran pengembangan percobaan kali ini, kami menyarankan untuk mengembangkan alat ke depannya dapat dilakukan percobaan dengan alat yang lebih baik lagi sehingga kumparan dengan lilitan yang banyak dapat berputar dengan baik. Dilakukannya percobaan bermaksud untuk mencari tahu pengaruh dari parameter lainnya terhadap perputaran kumparan seperti parameter kuat medan magnet, luas kumparan, sudut, dan lain-lainnya. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.